Di channel Kaum Hati, Mbah pernah menyebutkan Jawa Ugeman. Yang dimaksud dengan Jawa Ugeman itu nopo nggih? Om bilahing jatinu kuni hajat jatiluh Nusantara tapi uluk salam. Jawa Ugeman dan Jawa Ageman. Kalau melihat ini kan ada apa ya, orang yang konservatif apa ya, primitif. Nah, jadi keprimitifan itu kan menyebabkan hanya kata ngugemi atau berpedoman kepada apa? Itulah yang dikatakan Jawa Ugeman, berpedoman kepada asas-asas Jawa, kepada apa, catatan-catatan Jawa yang ngugemi kepada umpama. Kalau zaman dulu mau ngedege rumah itu kan perhitungannya kalau menggali pondasi lah, itu kan ada bumi, candi, rogoh, semboyong gitu loh. Itu pedomannya ya pokoknya kalau nggak bumi ya candi gitu. Itu caranya pedomannya itu. Kalau ngedege rumah ya ratu pengulu jaksa kawula itu. Pedomannya cuma itu, maunya kalau nggak pas dengan itu ya nggak mau lah. Tapi kalau Jawa Ugeman ini yang kadang sering berbenturan gitu loh. Berbenturan karena kurang mengadaptasikan, kurang menyesuaikan dengan perkembangan zaman begitu loh. Artinya ugemannya yang penting ugeman Jawa. Orang kalau sudah nggak mau tirakat pada hari kelahiran, pada jenjeman 40 itu ya sudah bukan orang Jawa gitu loh. Kadang itu apa, kekolotan namanya ya, saklek itu, saklek kepada itu orang. Kalau nggak itu ya yang akhirnya malah timbullah sebuah apa, pandangan bahwasanya di situ orang Jawa itu orang yang keras kepala, Mas. Orang yang keras kepala karena prinsip-prinsipnya yang enggan, bukan berarti saya mencela Jawa Ugeman, bukan. Yang mencela, yang suka mencela dan suka dicela, akhirnya seperti itu loh. Bisa dipahami ya. Akhirnya karena kekolotannya itu kan cenderung menampik kepada kurang beradaptasi gitu loh. Lah berbeda dengan Jawa Ageman. Jawa Ageman itu Jawa yang lakoni. Kira-kira secara prinsip Presiden Soekarno itu Jawa Ageman apa Jawa Ugeman? Soekarno dan Soeharto itu kan prinsip Jawanya kuat, sangat kuat, sangat kuat gitu. Kalau Pak Karno jelas, Pak Harto pun juga jelas gitu. Prinsip Jawanya itu sangat kuat, namun mampu ngomong rasa yang artinya itu ngenaki syarat yang lian, tidak menampik. Kalau Jawa Ageman kepada kaum, ya maaf ini ya, pada kaum yang agama gitu, itu seolah-olah kayak wah itu kan ibaratnya ini gitu loh. Kalau dikatakan satu persatu nanti kan kurang pas juga. Contoh lah umpamanya dikatakan itu kan pondok, kamu tahu arti pondok nggak gitu. Pondok ibaratnya kalau istilah Jawa kan numpang di tanah orang gitu loh, itu pondok. Nah, nantinya kan padahal yang mondok itu juga orang kita kan, akhirnya berbenturan kan. Nah, kalau diurut lagi nggak mampu menyesuaikan, bumi ini milik siapa sih gitu loh, kan milik Tuhan ya kan. Akhirnya berbenturan yang membedakan antara pribumi dan non pribumi. Lalu kalau Jawa Ugeman itu tidak mau menapak tilas. Napak tilasnya ya hanya itu saja umpamanya nih. Ini adalah di Cilacap. Pokoknya yang diyakini adalah Cilacap, Banyumas,
Cilacap, Banyumas. Tidak tahu ada rentetan lebih jauh ke sana, bahwasanya Jawa ada pedoman leluhur-leluhur yang lebih terdahulu, yang lebih bisa mengimplementasikan atau menerapkan Jawa yang sesungguhnya. Kira-kira membangun Candi Borobudur itu berpedoman kepada apa? Ekologi Jawa apa enggak? Ya kan? Borobudur, Prambanan. Lah ini kan Jawa yang telah mampu mengadopsi dan mengadopsi paham-paham apa, dalam arti mengadopsi, menyesuaikan Jawa yang telah menyesuaikan dengan apa paham-paham pada umumnya gitu, di mata dunia, di mata sesama gitu, bisa menyesuaikan, bisa mengadaptasikan, bisa mengadopsi, dan mampu mau diadopsi, mampu mengadopsi dan mau diadopsi juga gitu loh. Artinya take and give-nya itu sama. Mau merendah hati juga mau, pokoknya intinya itu mampu memayu hayuning bawono. Ini Jawa ageman. Mampu memayu hayuning bawono, tidak saklek begitu loh. Tapi kalau Jawa ugeman, Jawa yang hanya sebatas di lingkungannya gitu. Artinya prinsipnya ya yang penting kita harus Jawa pedomannya gitu loh. Kalau nggak pakai ikat ya bukan orang Jawa. Ada juga yang seperti itu gitu loh. Kalau nggak mau apa tetembangan uro-uro, tidak mau memakai ini ya bukan orang Jawa. Bukan begitu maksudnya, cenderungnya lah. Kalau saya cenderung mana, lebih baik mana, semua ini kan ada kepentingannya Mas. Bukan berarti memilah dan memilih. Artinya antara Jawa ugeman dan Jawa ageman harus makin mendekat, agar di situ apa prinsipnya tetap kuat, tapi adaptasinya itu mesti diperkuat juga, agar kita bisa mampu menumbuhkan sosok-sosok pemimpin, ya sosok-sosok anak bangsa ini, generasi penerus yang betul-betul mumpuni. Arahnya ini Jawa kan sebenarnya sangat mumpuni. Apa buktinya Jawa itu sangat mumpuni? Jawa itu telah bisa berada di ngemong rasa di berbagai belahan dunia lah ibaratnya. Ada yang di Suriname, ada yang Kaledonia Baru, apa-apa itu di Samudra Pasifik itu telah mampu mengadaptasi, mampu mengadopsi, mampu berbaur maksudnya. Nah ini yang dimaksud dengan Jawa ageman. Jadi kecenderungannya sekarang mestinya para spiritualis ya, para pemegang kekancingan Jawa ini harusnya mampu. Makanya maaf ini, saya juga sangat prihatin bahwasanya kalau Jawa ugeman ini, Jawa ugeman ya, untuk kadar intelektualnya ya, artinya generasinya ini cenderung tidak terpikir Mas. Secara anunya apa? Sekarang kan kalau maaf ini, kalau seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah ini kan diimbangi dengan kadar intelektual yang cukup, itu loh. Sehingga cara mengurai ibaratnya mentafsir dalam segala hal gitu, Carulah, itu bisa menyesuaikan. Kan sebenarnya dalam Jawa itu ada wawaler juga. Sama sane pasamuan, gonyak ganyuk, ngelengling semilah. Kadang di situ ada tertera bahwasanya kita tidak boleh picik, tidak boleh pendek, bersumbu pendek apa ya dalam berpikir, namun di situ kurang menggali. Pada prinsipnya kalau Jawa ugeman itu memang Jawa yang totok, Jawa yang patut kita dulang, ya, Jawa yang patut kita hormati, kita hargai, karena itu berada pada bedogol Mas, atau kiainya orang Jawa. Dan mungkin di antara positifnya juga ideologinya kuat. Ideologinya sangat kuat, namun ya, maksud saya dalam penjabarannya ini, artinya hidup ini kan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Mas. Jadi kalau nanti ibaratnya kita hanya beginilah, kalau Jawa ugeman itu contoh, kalau di Jawa Barat itu adalah suku Baduy. Suku Baduy apa itu ya? Itu Jawa ugeman ya, kurang lebihnya seperti itu. Lah, yang saya maksud maksudnya, mestinya suku Baduy yang di luar sana ini neder para generasi yang mampu dan yang mau. Sekali lagi, yang mampu dan yang mau untuk bisa mengadaptasikan, mengimplementasikan
cara hidup suku Baduy ini kan sangat selaras dengan alam ya. Di luaran, namun tidak mengubah kepada prinsip ibaratnya tidak menampik kepada wahana intelektual, wahana teknologi yang berdasarkan kepada prinsip keseimbangan. Artinya teknologi yang berdasarkan iman, yang berdasarkan keyakinan, yang tidak merusak alam. Kan bisa nih sebenarnya teknologi yang tidak merusak alam seperti apa gitu loh. Jadi yang saya maksud Jawa Ugeman itu adalah Jawa hanya berprinsip Jawa gitu loh. Terima kasih.